Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Bejo Santoso selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Rodiah dengan nomor NIM 304021000243 sebagai moderator sekaligus pembawa materi yang diberi judul Analisis Kegagalan Manajemen dan Mitigasi Risiko Bangkrutnya Perusahaan Giant Supermarket. Selanjutnya, topik pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Giant. Perusahaan Giant merupakan sebuah rantai supermarket yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 2002, beroperasi dalam format hypermart sebagai bagian dari PT Hero Supermarket Tbk. Giant menawarkan berbagai produk pangan dan non-pangan dengan jangkauan luas. Namun, penutupan seluruh gerai Giant ini terjadi karena perusahaan ingin fokus pada merek lain seperti IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Penutupan lain dipengaruhi oleh meningkatnya persaingan di pasar pangan, dampak pandemi COVID-19 pada operasional, serta perubahan perilaku belanja masyarakat. Mengapa perusahaan Giant ini mengalami kebangkrutan atau mengalami analisis kebangkrutan ini, yaitu alasannya yang pertama, perubahan kebiasaan belanja konsumen di Indonesia. Konsumen di Indonesia mulai mencari kebutuhan pokok di tempat yang lebih mudah diakses seperti minimarket karena mereka menemukan format-format kecil, simpel, dan mudah dicari-cari yang lebih menarik. Yang kedua yaitu penurunan kinerja keuangan. Giant mengalami penurunan kinerja keuangan yang signifikan yang mencakup hingga 25% dari portofolio mereka. Hal ini menciptakan tekanan pada perusahaan untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya yaitu ada dampak pandemi COVID-19, yaitu yang mengancam perusahaan mengakibatkan penutupan sebagian toko Giant. Hal ini menyebabkan perusahaan mempertimbangkan strategi lanjutan, termasuk penutupan toko yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan situasi tersebut. Yang keempat, adanya kekhawatiran akan tindakan pencurian. Perusahaan Giant ini mengalami masalah pencurian yang meningkat mencakup hingga 50% dari total pendapatan toko. Hal ini menyebabkan perusahaan untuk menutup toko yang encounter dampak dari kekhawatiran ini. Yang terakhir ada kenaikan biaya operasional dan peningkatan tindakan kriminal. Karena adanya kenaikan biaya operasional dan peningkatan tindakan kriminal ini juga menjadikan sebuah faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan ini untuk menutup tokonya. Selanjutnya ada strategi perusahaan. Di strategi perusahaan pada PT Hero Supermarket Tbk memiliki strategi yang difokuskan pada pengembangan merek seperti IKEA, Gordon, dan Hero Supermarket. Mereka berencana untuk mengubah beberapa gerai Giant menjadi toko IKEA, gunanya untuk meningkatkan aksesibilitas pelanggan. Selain itu juga perusahaan tengah merundingkan kemungkinan pengalihan kepemilikan banyak toko Giant kepada pihak ketiga. Selain itu, Hero Supermarket juga berusaha melipat gandakan jumlah toko IKEA dalam 2 tahun mendatang serta membuka hingga 100 toko Gordon baru pada akhir 2022. Strategi ini merupakan respon terhadap dinamika pasar yang berubah dan penurunan popularitas format hypermarket, serta untuk mengadaptasi perubahan tren perilaku belanja pada masyarakat. Selanjutnya ada resiko manajemen terhadap perusahaan Giant. Resiko manajemen terhadap perusahaan Giant ini ada di beberapa aspek kegagalan manajemen pada perusahaan Giant. Yang pertama, aspek kegagalan manajemen keuangan.
Giant mengalami penurunan kinerja keuangan yang signifikan yang tadi sudah saya jelaskan. Mereka mengalami penurunan hingga 25% dari portofolio mereka, sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensinya. Kedua, ada aspek kegagalan operasional dan kriminal di PT Giant tersebut, karena dengan adanya kenaikan biaya operasional dan adanya tingkat tindakan kriminal yang terjadi semakin meninggi, faktor itu memengaruhi keputusan perusahaan untuk menutup PT Giant tersebut. Yang ketiga yaitu adanya analisis resiko yang lebih tajam dari kebangkrutan PT Giant tersebut, yaitu risiko yang disebabkan oleh perubahan pola belanja masyarakat, khususnya di segmen supermarket. Penutupan di beberapa toko Giant terkait dengan pergeseran perilaku konsumen ke arah toko yang lebih mudah diakses dan berformat lebih kecil. Selain itu juga prediksi finansial distress dengan menggunakan model Altman, Discord, dan SpringNets telah menunjukkan adanya potensi distress di PT Hero Supermarket. Sehingga berdasarkan data keuangan itu, pada tahun 2016 hingga 2018, keputusan penutupan seluruh hypermart Giant di Indonesia yang dilakukan PT Hero Supermarket Tbk pada Juli 2021 merupakan respons strategis terhadap menurunnya popularitas format hypermarket dan perubahan tren pada hypermarket tersebut. Selanjutnya ada risiko manajemen terhadap perusahaan Giant. Aspek manajemen risiko yang saling terkaitan dalam kebangkrutan PT raksasa meliputi perubahan pola belanja masyarakat, kebijakan pengurangan karyawan dan PHK, ada juga perubahan identitas, format, dan konsep retail Giant. Dan terakhir yaitu pengaruh terhadap pedagang lokal. Dengan adanya beberapa faktor di atas, dapat terkaitkan yang kompleks antara risiko manajemen, perubahan pasar, dan kebijakan internal perusahaan yang berkontribusi pada kebangkrutan PT raksasa. Selanjutnya ini adalah dokumentasi dari kelompok kami yang telah mengerjakan PPT ini. Demikian presentasi yang saya bisa berikan pada kesempatan kali ini terkait analisis kegagalan manajemen dan mitigasi risiko bangkrutnya Giant Supermarket. Semoga apa yang saya sampaikan dan jelaskan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.